Halo, gue Kevin Anggara. Jadi di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue menjalankan Tenjin Scrollworks. Jadi buat lo yang belum tahu, Tenjin Scrollworks adalah brand yang menyediakan sebuah desktop atau mousepad gede dengan tema desain Jepangan. Gue punya hobi custom keyboard di mana orang-orang dalam hobi ini biasanya juga punya desktop di bawah keyboard mereka. Terus gue juga suka sama hal-hal yang berbau Jepangan. Jadinya dikombinasikan jadi satu, membuat brand yang menyediakan desktop dengan tema desain berbau Jepang. Selain kedua hobi itu, gue juga sebenarnya punya hobi lain, itu ada tas, ada juga denim. Ceritanya waktu itu gue punya jaket denim yang lagi nganggur, dan waktu itu gue inget gue punya teman yang suka denim juga dan bisa gambar. Akhirnya gue commission ke teman gue namanya Nico untuk gambarin sesuatu di belakang jaket denim gue. Inspirasinya dari Naruto, di mana waktu itu Masashi Kishimoto bikin cover spesial, ilustrasi spesial di chapter 341 yang merepresentasikan Naruto dan Sasuke. Jadi ada Raijin dan Fujin. Gue pengen ada ilustrasi Raijin dan Fujin di belakang jaket denim gue, dan singkat cerita gambarnya jadi. Nah, ini ada time skip sedikit di mana waktu itu gue lagi menggeluti hobi keyboard, terus tiba-tiba kepikiran buat bikin desktop kali ya, tapi dengan tema desain yang gue suka, Jepang gitu. Ada beberapa brand gaming yang punya produk desktop, tapi itu bukan yang utama. Biasanya mereka sambil jual keyboard, mouse, atau headset sebagai produk utamanya dan sebagainya. Berangkat dari situ, akhirnya gue memutuskan untuk cobalah gue bikin brand yang menyediakan desktop sebagai produk utamanya. Udah cukup spesifik, tapi dipersempit lagi dengan tapi tema desainnya Jepang. Dari semua background cerita itu, harusnya lu udah tahu kalau gue langsung kontak Nico buat ngajak kerjasama, bikin bisnis desktop yuk, akhirnya jadi. Nggak sesimpel itu. Aslinya gue pitching dulu dengan beberapa slides presentasi yang udah gue siapin, menjelaskan apa itu desktop, siapa yang butuh desktop, apa tujuan lu punya desktop, sampai filosofi dari nama brand yang akhirnya kami setuju dan memutuskan untuk menggunakan nama Tenjin Scrollworks. Jadi kami punya filosofi ketika lu beli desktop dan membuka gulungan desktopnya itu kayak ninja yang lagi membuka Scrollworks gitu, buat jurus-jurus rahasia gitu kan kalau di Naruto. Artikel pertama dari Tenjin itu diambil dari project pertama gue sama Nico, Raijin Fujin di jaket denim. Waktu itu kami produksi desktop Raijin Fujin dengan kuantitas yang terbatas, cuma 100 piece. Awal-awal launching juga itu ribet banget, dari nyiapin packingnya sendiri, semuanya sendiri, dan ternyata waktu itu juga cuma bisa dikirim 30 piece dulu karena ada kekurangan stiker, kartu, dan packaging dan sebagainya. Terus akhirnya bisa kejual juga semuanya, begitu yang kurang-kurang udah lengkap. Buat yang belum tahu, di Tenjin itu ada dua lini produk desktop, basic dan artistic. Buat yang basic itu sesuai namanya, basic, tapi kalau habis akan diproduksi lagi sesuai demand. Satu lagi itu yang artistik, diproduksi dengan kuantitas tertentu, 100 piece, 200 piece, yang mana kalau udah habis nggak akan restock. Harga desktop yang basic itu ada di 259.000, sedangkan yang artistik itu ada di 359.000 per video ini tayang gitu. Lanjut ke cerita Tenjin dulu. Tim yang awalnya cuma gue berdua sama Nico akhirnya bertambah sampai sekarang jadi berlima. Gudang buat stok desktop Tenjin itu juga rumah kami sendiri yang luasnya terbatas lah. Makanya kalau ada yang sempat beli desktop Tenjin di awal-awal, itu kami sebenarnya ready stock, cuman kami set pre-order biar kami punya waktu buat packing, kirim dulu, baru habis itu bisa packing yang lain lagi karena luasnya terbatas. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk mencari tempat yang lebih besar. Awalnya mau cari tempat buat jadi gudang aja. Tapi karena dapat tempatnya ruko 3 lantai, dan lantai yang paling bawah itu nggak kepikiran buat dijadiin apa, kenapa nggak kita jadiin offline store aja? Akhirnya gue punya toko sendiri, jadi ada tempat di mana lu bisa langsung datang buat nyobain produk desktop Tenjin dan nyobain beberapa koleksi keyboard dari kami untuk typing experience. Jadi toko Tenjin ini barengan sama Plus KB, store yang menjual beberapa aksesoris keyboard seperti switch opener, stabilizer, dan sebagainya. Lu bisa cek langsung tempatnya di Google Maps, namanya Tenjin X Plus KB Store. Tempatnya ada di daerah BSD, alamat lengkapnya Ruko Mozia, E6 nomor 6. Bukanya dari jam 10 sampai 7 malam dan liburnya itu setiap hari Senin dan tanggal merah. Sebelumnya pikiran gue kalau punya bisnis, apalagi punya toko sendiri, itu pasti merepotkan ya. Ya ternyata memang iya. Gue jadinya cukup sering buat mampir ke toko buat sekedar ya mampir aja gitu atau ya mantau keadaan. Kadang kalau di rumah lagi nggak ngapa-ngapain, gue jadi datang ke store,
Nah, pas udah nyampe, jadinya ada aja gitu yang dikerjain. Karena jaraknya dari rumah gue juga sebenarnya deket. Ya, gitu aja sih pengalaman gue menjalankan Tenjin Scrollworks ini. Mungkin sekarang untuk penutup video ini juga gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke Tenjin. Tapi biar seru bikin videonya dari gudang Tenjin langsung. Apa bedanya Tenjin Scrollworks dan Tenjin Style? Kalau Tenjin Scrollworks itu hanya menjual produk-produk seperti deskmat, mousepad, dan semacamnya. Dan kalau Tenjin Style itu lebih ke apparel products kayak baju, masker, dan sebagainya. Berapa ukuran deskmat Tenjin Scrollworks? Jadi ukuran deskmat di Tenjin Scrollworks untuk sementara ini hanya ada satu. Jadi ini ukuran panjangnya 90 cm dengan lebar 40 cm dengan ketebalan 0,4 cm. Jadi untuk sementara ini hanya ada satu ukuran itu. Apa jenis surface dari deskmat Tenjin Scrollworks? Kalau lo tahu ada mousepad yang punya tipe surface control atau speed. Nah, untuk yang dipakai sama Tenjin Scrollworks itu ada di tengah-tengahnya. Apa bisa custom design sendiri? Jawabannya nggak bisa ya. Jadi Tenjin hanya menjual deskmat yang desainnya udah disiapin dari tim kami. Tapi lo bisa ngasih saran atau suggestion tentang desain apa yang akan dibuat selanjutnya di text channel suggestion di channel Discord Tenjin. Kenapa barangnya gaib? Sistem jualannya gimana? Nah, jadi sistem sales di Tenjin itu sebenarnya ready stock sama aja gitu kayak di store-store lain. Jadi begini, setiap ada desain baru yang mau dirilis itu di-announce di Discord sama di Instagramnya Tenjin. Di sana dikasih tahu semua harganya berapa, waktu jualannya kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu ada semua. Di hari yang udah ditentukan, kami akan aktifin stoknya di Tokped kami. Dan siapapun yang check out duluan, ya dia yang dapet. Tipsnya sih lo harus check out langsung dengan saldo Tokped yang udah ada di akun lo. Kalau lo pakai virtual account atau harus transfer ke bank, harus transfer lewat Indomaret, Alfamart, dan segala macamnya, itu pasti akan kalah dengan yang langsung check out dengan saldo Tokpednya. Jadi ini bukan strategi marketing order fiktif gitu ya. Ya lu bisa tanya sendiri sama member-member Discord Tenjin yang udah sering buat ikutan rebutan setiap Tenjin rilis deskmat baru. Dari Tenjin juga kami udah bikin 2 lini produk artistik gitu yang emang harus rebutan, dan kalau misalkan lu nggak pengen rebutan, lu bisa beli yang basic line gitu yang kalau habis pasti akan di restock lagi sesuai demand. Dan kuantitas deskmat artistik line Tenjin juga udah dinaikin dari tahun lalu 100, sekarang udah jadi 200, dan mungkin kita lihat ke depannya akan jadi berapa gitu ya. Dari Tenjin juga kami ngebatasin satu orang maksimal beli 1 piece deskmat yang artistik dan 2 piece deskmat yang basic line. Kenapa? Ya sebenarnya hanya untuk memastikan orang yang beli itu beneran buat dipakai sendiri atau dijadiin koleksi, bukan buat dijual lagi atau flipper gitu istilahnya. Flipper adalah istilah untuk orang yang ngejual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh jual lagi nggak sih deskmatnya? Nah, sebenarnya kalau misalkan lo beli sesuatu, apapun itu udah jadi barang lo, itu udah jadi hak lo. Lo mau jual lagi dengan harga berapapun itu udah urusan lo. Dan dari Tenjin juga kami nggak mengencourage orang buat beli, buat dijual lagi ya. Ya sebenarnya balik lagi ke community dan ya moral lo sendiri sih. Ada jatah buat orang dalam nggak sih? Atau gue bisa booking nggak sih buat sales bulan depan? Jadi gini, setiap cetak deskmat itu kami pasti selalu cetak lebih banyak gitu dari yang dijual. Pertama itu untuk jatah kami sendiri, jatah teman-teman kami. Terus ada jatah buat backup kalau misalkan yang dijual buat publik itu ada yang cacat produksi. Dan siapapun teman kami yang misalkan pengen booking slot gitu misalkan buat bulan depan gitu, itu ya nggak akan bisa gitu. Lo kalau mau ya lo harus ikutan rebutan sama yang lain biar adil sama community. Tapi ya memang ada beberapa teman kami yang emang kami kasih karena menurut kami emang pas gitu dan sekalian juga dipromosikan. Tapi itu diambil dari stok yang emang lebihan gitu, bukan untuk public sales. Kalau untuk yang artistik biasanya juga kami akan kasih COA, biasanya ada COA, Certificate of Authenticity, itu kartu gitu. Tapi nomornya bukan 1 sampai 100 atau 200, tapi nomornya 000. Untuk membedakan mana yang emang kami kasih sama mana yang emang buat dijual di publik. Ya, semoga itu bisa menjawab semua pertanyaan yang sering ditanyakan ke Tenjin. Buat diskusi lebih lanjut atau misalkan punya pertanyaan lain, mungkin bisa join Discord Tenjin di sini, discord.link/Tenjin. Ya, gua rasa segitu aja untuk video kali ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga. Jangan lupa datang ke Store Tenjin.